hormati Pak Iqbal, Pak Moderator, Mbak Andi, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan ini dianggap biasa pembenaran. Nanti kita jelaskan contoh-contoh dari pembenaran. Kemudian ada teori dari Jack Bolen. Ini faktor penyebab korupsi itu ada 4 ya. Ada greedy, opportunity, need, dan exposure. Nah, greedy ini adalah keserakahan Bapak Ibu. Sifat keserakahan. Kemudian opportunity. Ini ada peluang Bapak Ibu. Ada kesempatan. Yang ketiga itu ada need, keinginan. Nah, dan yang keempat itu adalah faktor lingkungan. Kebiasaan yang ada di lingkungan. Nah, di Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2021 di situ dijelaskan delik-delik tindak pidana korupsi Bapak Ibu. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Cuman di sana dikategorikan menjadi 7 kategori Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kerugian keuangan negara. Nah, dan yang kedua itu suap. Yang ketiga gratifikasi. Dan keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, pemerasan. 6, perbuatan curang. Dan 7, konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah 7 kategori delik pidana korupsi. Nah, kemudian ini yang sering kita perdebatkan mungkin Bapak Ibu ya, apa perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan suap. Nah, di sini penjelasan gratifikasi itu ialah terjadi jika pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan. Nah, ini bisa kepada pejabat, pejabat publik atau pejabat di lingkungan, ya, Bapak Ibu kalik biasanya begitu ya. Nah, gratifikasi ini sifatnya tanam budi Bapak Ibu. Jadi setiap pemberian itu tidak serta-merta langsung mendapatkan maksud dari sang pemberi gitu. Nah, misalnya begini, ada seorang masyarakat memberikan mungkin semacam hadiah gitu Bapak Ibu kepada Pak Alim, contoh ini. Mungkin diberikan berupa sebuah hiasan dinding atau semacam cenderamata, misalnya habis ke mana gitu kan. Dan dengan nilai yang mungkin fantastis ya Bapak Ibu, mungkin bisa dibilang fantastis. Nah, pada waktu memberikan sesuatu itu masyarakat tidak secara langsung mendapatkan apa yang dia inginkan. Istilahnya ada maksud terselubung Bapak Ibu mungkin. Nah, tapi dia sudah menanamkan budi ke Pak Halim gitu. Nah, kapan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Mungkin ketika ada sebuah bantuan nih Bapak Ibu, kemudian masyarakat ini mungkin tidak secara langsung meminta, tapi mungkin berkata ke Pak Halim, jadi lupa. Pak Halim mau tidak mau gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi di kemudian hari masyarakat ini kayak menagih gitu, tapi tidak secara langsung gitu Bapak Ibu. Nah, begitu. Nah, kemudian pemerasan gitu. Nah, pemerasan ini terjadi jika petugas layanan yang secara aktif memaksa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa jika ingin dilayani cepat walau melanggar prosedur. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan terkait pengadaan barang dan jasa. Mungkin yang saya jelaskan ini bukan secara keuangannya, tapi prosesnya Bapak Ibu. Semisal ada salah satu vendor misalnya akan melakukan perbaikan jalan misalnya di lingkungan Bapak Ibu mungkin. Kemudian vendor ini matur lagi ke lingkungan pelunggur misalnya. Jadi Pak Halim yang mau ini ada bantuan kita mau perbaiki jalan. Nah, cuman ini ada beberapa fasilitas yang mungkin nanti yang izin untuk menitipkan di mana tempatnya. Jika bahasa misalkan vendor ini
Lalu Pak Khalid, nah itu ada kesempatan ya, bisa Pak Khalid ini langsung berkata kepada si vendor, nah maaf mungkin Bapak, misalnya gitu kan, kebetulan di lingkungan ini dia agak rawan. Kalau tidak ada pengamanan, kami tidak bisa menjamin, misalnya gitu kan. Di sini ada ancaman sih Pak, ancaman kepada vendor. Nah cuman syaratnya, misalnya ini Pak Khalid menyarankan kalau bisa nanti ada beberapa remaja ini diberikan aja istilahnya uang keamanan, biar menjamin nanti barang-barang Bapak yang sekiranya tidak bisa ditinggalkan, yang bisa ditinggalkan biar aman gitu kan. Nah, jadi di situ ada ancaman Pak. Padahal secara administrasi itu tidak boleh gitu, ngomong apapun gitu ya. Nah itu jelas menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Khalid. Daripada pikir panjang lebar si vendor, oh ya sudah. Oh tidak mau si vendor ini tidak mau mikir panjang gitu. Oh ya siap Pak Khalid. Ya nanti akan serahkan sekian ke Bapak ya, nanti dibagikan ke para pemuda. Sudah diserahkan, tahu-taunya tidak dibagikan ke pemuda. Ternyata untuk si Pak Khalid sendiri. Nah itu salah satu bentuk pemerasan gitu Bapak Ibu. Kita memberikan ancaman kepada vendor. Nah yang ketiga itu ada suap. Nah suap ini terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Nah mungkin tadi ini dijelaskan terkait PKH gitu. Mungkin ada warga minta ke Pak Khalid, Pak Khalid, tolong ini berkasnya diverifikasi ini. Nanti aman lah 50-50 kita. Oh siap. Nah itu salah satu bentuk suap ya. Jadi si penerima layanan mendapat keuntungan dan yang si pemberi juga mendapat keuntungan. Ada transaksional seperti itu. Nah itu yang bisa yang disebut suap. Ya. Nah tadi sudah saya jelaskan ada 3 faktor penyebab ya. Yang salah satunya itu adalah apa namanya pembenaran. Nah ini adalah salah satu pembenaran. Salah berapa ini? Salah 12. Ya, ada yang namanya uang terima kasih, ada juga namanya uang rokok, ada juga namanya oleh-oleh. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini THR angpau. Ini uang admin. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh pembenaran Bapak Ibu. Ini untuk gratifikasi ini ya. Nah, ini gratifikasi itu ada macam bentuknya, ada uang, barang, ini diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Cuma yang di sini yang terhadap ini diskon ini maksudnya di sini diskon yang berlaku khusus gitu Bapak Ibu, tidak berlaku umum. Misalnya Pak Khalid pergi belanja ke warung masyarakatnya. Pak Khalid beli rokok misalnya. Pak Khalid, nabi udah beli rokok nih. Nah kebetulan ini kena diskon ini Pak Khalid. Diskon 30%, 50% rokok ini. Nah, oh iya Pak. Iya Pak beli. Nah begitu kan. Nah padahal diskon itu tidak berlaku untuk masyarakat umum Bapak Ibu. Hanya Pak Khalid saja yang diberi diskon gitu. Masyarakat saya tetap wajib gitu. Nah seperti itulah salah satu contoh ya diskon yang berlaku khusus kepada salah seorang pejabat gitu. Nah, kemudian ini lalu gratifikasi yang seperti apa yang diperbolehkan? Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Gratifikasi yang diperbolehkan itu pertama ini ada karena hubungan kekeluargaan. Teman anak dan kecil bapak dihitung gratifikasi nih karena hubungan kekeluargaan. Tidak ada, yang penting tidak ada
konflik kepentingan di situ. Kemudian keuntungan bunga bank. Nah, ini ketiga manfaat dari koperasi, kemudian seminar kit, kemudian hadiah dalam bentuk uang atau alat tukar. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar, ya. Bisa berupa barang gitu kan. Kemudian penghargaan atas prestasi. Nah, ini 7 hadiah tunjangan beasiswa, 8 hadiah langsung atau undian. 9 ini kompensasi profesi, kemudian kompensasi kegiatan kedinasan, karangan bunga. Nah, ini pemberian dalam acara pernikahan, tapi tidak berbentuk uang, Bapak Ibu, ya. Dan batasannya itu adalah 1 juta rupiah setiap pemberian. Nah, kemudian yang ini ada pemberian dalam acara pernikahan, dan itu juga tidak berbentuk uang, ya. Dan batasannya itu adalah pernikahan, kelahiran, kemudian terkait musibah sesama rekan kerja, misalnya acara ulang tahunan boleh, Bapak Ibu, dan itu tidak berupa uang, ya. Dan maksimal itu adalah 300.000 rupiah nilai dari barang yang diberikan. Kemudian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang, nah ini juga tidak lebih dari 200.000, tapi diakumulasi dalam setahun itu tidak lebih dari 1 juta, okay? Nah, jadi dalam setahun itu sama rekan kerja boleh kita memberikan uang, itu batasnya 200.000, tapi tidak boleh lebih dari 5 kali gitu, 2 kali mungkin. Nah, begitu. Kemudian ada pemberian cenderamata, plakat kepada instansi. Nah, itu. Nah, kemudian strategi pemberantasan korupsi ini ada 3, Bapak Ibu. Ini KPK itu ada 3 strategi. Pertama, penindakan, perbaikan sistem, dan edukasi. Nah, salah satunya edukasi yang sekarang kita laksanakan ini. Langsung aja cepatnya. Nah, terkait nilai-nilai integritas ini akan dijelaskan oleh Bu Indri. Nah, ini adalah bentuk istilahnya counter dari perilaku korupsi, ya, PB. Inilah obatnya, ini integritas. Nah, ini akan disampaikan oleh Mas Harini kepada beliau. Silakan. Ya, 15 menit ya, Mbak Giri, ya, karena waktu nanti belum Mbak Aja Ika memberikan terkait dengan pengaduan masyarakat, ya, dari Mbak Aja Ika. Silakan, Mbak Giri. Terima kasih, Mi Andi selaku moderator, ya. Oke, sebelum saya mulai, saya ucapkan salam KPK, ya. Semangat pagi, nanti jawabnya pagi luar biasa, ya. Semangat pagi, luar biasa. Oke, masih semangat, ya. Semangat. Oke, saya pantun sedikit, ya, berhubungan dengan kami berdua di sini. Saya perkenalan sedikit. Siap cakepnya, ya? Ya. Pergi ke taman pagi-pagi, melihat langit berwarna biru. Perkenalkan, saya Master Indri dan Master Nawi, penyuluh anti korupsi berwarna biru. Oke, terima kasih ya cakepnya. Oke. Pantun lagi? Oh, pantun saja, ya. Oke, satu lagi sesuai substansi hari ini, ya, tentang korupsi. Parkir mobil di garasi karena cepat-cepat lupa mengunci. Jangan ambil gratifikasi karena awal dari pintar, ya. Oke, cakep semua, ya. Oke, kita lanjutkan materinya tadi, ya, sesuai judul hari ini, ya. Peran aktif masyarakat dalam membangun integritas. Apa itu integritas? Kejujuran, apa lagi? Tanggung jawab. Oke, sambil menunggu slide-nya, ya. Integritas itu adalah
kesesuaian ya, keserasian, kesinambungan antara pikiran kita, perkataan, ucapan kita, dan perbuatan kita. Itu dia integritas ya, untuk menolak korupsi ya. Oke, ada lagi di sini. Ada istilah dari KPK, Jumat bersepeda kakak. 9 nilai-nilai integritas untuk mencegah tindakan korupsi. Yang pertama, Jumat. Ju apa kira-kira Ju-nya? Ju, oke. Yang kedua apa? M. Oke, mandiri ya. Jumat. Jumat. D-nya apa? Tanggung jawab ya. Sekarang bersepeda berapa? Berani. Sederhana. Peduli. D. Disiplin. A. Adil. Kakak. Kerja keras. Itu dia ya, nilai-nilai anti korupsi kita ya, untuk menolak terjadinya tindak korupsi ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada, sebentar ya. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan sini dampak ya, dampak masif korupsi ya. Tadi sudah ya tentang nilai integritas, semoga kita bisa menerapkan. Ini dampak masif korupsi ya, ada dampak ekonomi bila terjadi korupsi ya, ada dampak sosial kemiskinan, ada dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik demokrasi, dampak penegakan hukum, dampak lingkungan. Itu dia dampak masif dari korupsi ya. Oke, di sini ada penjelasannya sedikit ya. Bidang ekonomi, apa yang terjadi bila ada korupsi? Bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Bidang ekonomi, coba saya bacakan sedikit sama-sama kita baca ya. Bidang ekonomi, kasus tipikor merugikan keuangan negara ya, karena yang dikorupsi berasal dari APBN, APBD, sehingga neraca keuangan negara terganggu, sehingga untuk menutupi defisit keuangan maka pemerintah terpaksa berhutang. Itu dia dampak yang pertama ya, korupsi bila terjadi ya, terjadi di antara kita ya. Oke, bidang sosial kemiskinan ya. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan menjadi terganggu akibat praktik korupsi. Kesenjangan sosial semakin melebar. Itu dia di bidang sosial kemiskinan ya. Di bidang birokrasi dan pemerintahan bila terjadi korupsi. Birokrasi ya dan pemerintahan ya, Pak Kaleng ya, Pak Lurah ya. Oke, kita lihat apa dampaknya di sini. Layanan publik menjadi tidak efisien dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan di masyarakat. Layanan hanya diberikan kepada yang mampu membayar lebih tinggi. Itu dia dampaknya di bidang birokrasi dan pemerintahan. Selanjutnya di sini bahaya selanjutnya korupsi ya. Bidang politik dan demokrasi. Pemilu yang diwarnai dengan korupsi atau money politik sudah pasti menciptakan pemimpin yang korup, yang akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal mereka yang keluar saat kampanye. Oke, ada lagi bidang pertahanan keamanan. Pengadaan alutsista dikorupsi sehingga barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi dan mudah rusak. Itu kan merugikan sangat ya. Ya, gimana? Siapa berani periksa dia? Oh, nanti kita periksa ya. Ada ilmu ya. Lanjut lagi. Bidang lingkungan hidup di perizinan ya, bila terjadi di sini dapat merusak ekosistem lingkungan yang memicu timbulnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor karena perizinan pada pengusaha yang nakal ya. Kita pikir banjir, tanah longsor itu kejadian alam ya, padahal itu akibat dari perusahaan-perusahaan besar ya yang menebang hutan, yang menggali ya sumber daya alam tanpa perizinan yang lengkap ya. Oke, bidang penegakan hukum, penanganan perkara dan pemutusan perkara menjadi tidak adil karena berpihak pada pemilik uang dan kekuasaan saja. Itu dia
dampak masif dari korupsi ya. Nah, di sini ada lagi pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Apa sih biaya sosial korupsi? Saat yang pertama, biaya sosial korupsi adalah sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Misalnya yang pertama di sini, biaya antisipasi terhadap korupsi. Biaya untuk mengantisipasi mencegah korupsi dalam mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Itu yang pertama ya, biaya sosial korupsi. Kenapa uang negara perlu? Karena kasus korupsi ya. Yang kedua, biaya akibat kerugian yang ditanggung masyarakat akibat korupsi seperti dampak sosial, ekonomi dan dampak investasi. Itu dia pengaruhnya korupsi. Ada biaya reaksi juga di sini. Biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Ada OTT itu ya. Banyak biaya yang dikeluarkan ya. Mulai dari penyelesaian perkara, mulai dari proses penyidikan sampai koruptornya masuk penjara ya. Itu dia unsur-unsur biaya sosial korupsi ya. Oke, di sini ada role model ya di sini ya. Contoh tokoh-tokoh kita ya. Saya langsung ke. Nah, ini dia role model ya. Role model, contoh ya. Contoh negara, daerah, instansi, individu yang anti korupsi ya. Mungkin kita bisa belajar di sini ya. Di sini ada negara Finlandia ya. Dia mendapatkan nilai IPK tertinggi selama bertahun-tahun. Di sini pernah terjadi perdana menteri mengundurkan diri karena berbohong ketika kampanye. Dia berani mengundurkan diri karena berbohong saat kampanye. Di situ bentuk dari anti korupsi ya. Nilai integritasnya ya tinggi banget. Kemudian di sini ada Kabupaten Boyolali. Memiliki nilai MCP KPK tertinggi ya sebagai role model kita. Ada juga di sini Hugeng Imam Santoso. Di sini coba kita lihat. Di sini Pak Hugeng Imam Santoso Kapolri kita ya tahun 1968 sampai 1971 ya. Kisah toko bunga milik istri di sini contohnya di sini. Sehari sebelum menjabat sebagai pelantikan kepala jabatan imigrasi, Hugeng meminta istrinya menutup toko bunga miliknya. Istrinya terkejut karena toko bunga itu adalah salah satu penghasilan tambahan mereka. Hugeng berujar, nanti semua orang yang ada urusan imigrasi akan beli di toko kita. Tidak adil buat yang lain. Seperti luar biasa ya, Pak Hugeng Imam Santoso. Seperti itu dia berani dia menutup usaha istrinya ya, agar tidak ada konflik kepentingan di situ nanti ya. Karyawannya beli bunga di tokonya ya, tidak ada konflik of interest di situ. Lanjut lagi di sini ada juga Muhammad Hatta ya, wakil presiden pertama RI ya. Kisah mesin jahit ya, istrinya ya. Di sini ketika Bung Hatta ya mengeluarkan kebijakan sinergi ya, pemotongan nilai uang dari 100 menjadi 1 rupiah ya. Istrinya Ibu Nomi marah pasalnya tabungan yang jadinya berkurang padahal nilai sudah terkumpul untuk membeli mesin jahit yang sudah diidamkan. Di sini kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya padamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun ya. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita coba nabung lagi ya, kata Bung Hatta kepada istrinya ya, menenangkan istrinya. Itu panutan kita ya. Lanjut lagi, ada lagi role model di sini. Role model ada di sini Jaksa Agung RI kita tahun 2001 ya, Baharudin Lopa. Saat menjabat Kejati Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya berhenti menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada ajudannya, siapa yang mengisi bensin? Ajudannya bilang, Pak Jaksa Pak. Seketika Lopa meminta mobil putar balik kembali ke kantor jaksa yang mengisi bensin. Tiba di sana Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin. Itu ya.
menyedot kembali bensin sesuai jumlah yang dibelikan. Saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai. Ini dia role model yang patut kita contoh ya. Sekarang terima kasih ya bilang ya. Rezeki ya. Itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Sejauh mana nilai integritas kita ya. Ya, itu dia tadi ya. Oke, berhubungan dengan kwitansi fiktif tadi ya. Di sini saya sedikit ada delik-delik ya. Delik-delik dari tindak pidana korupsi kita ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Junto Nomor 20 tahun 2001 ya. Oke, sedikit lagi ya. Saya di slide-nya tidak ada ya. Ada di sini ada 7 delik di sini ya. Kapan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi ya? Yang pertama di sini ada tadi ada kerugian keuangan negara, ada unsur suap, ada unsur pemerasan, oke, ada unsur gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan tadi yang disebutkan tadi, yang kwitansi yang tadi, kwitansi fiktif ya, kosongan ya, isinya berapa itu termasuk dari penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan ya. Masih kurang materinya? Cukup. Oke, masuk lagi ya, sebentar ya. Mantan. Dulu ya. Apa berpikir dulu? Kata siapa yang bisa nyumbang ya? Jalan-jalan ke Pantai Gading. Jangan lupa membeli plecing. Ya. Cari yang sehat ya. Mari kita tegakkan disiplin. Terima kasih sudah mendengarkan penyuluhan anti korupsi yang membimbing. Ya, terima kasih